Ini misalnya di sini Muslim, ya ini orang Islam, ini umum nih, Muslim, ya, yang taat, yang soleh, yang biasa-biasa, yang juga ya menyimpang, yang macam-macam, dia mengaku Muslim, sepanjang ngaku Muslim dan lisannya bersyahadat, ya dia disebut Muslim, ya. Nanti level ini naik menjadi mukmin, mukmin, ya. Nanti dari mukmin naik menjadi taqi, bentuk tunggal, singular dari muttaqun. Muttaqun. Ini jamaknya. Ya, tunggalnya taqi. Nanti di sini ada mukhlis. Ya, mukhlis. Kemudian puncaknya ada muhsin. Muhsin itu udah paling tinggi. Muhsin paling tinggi. Ya. Nah, sekarang lihat baik-baik teman-teman sekalian. Fokus ya. Jadi kita batasi di 3 ini saja. Biasanya ini yang standar gitu. Muslim ini masih umum. Siapa yang bersyahadat bahkan mengaku dirinya Islam, maka dia Muslim. Mengaku dirinya beragama Islam, dia Muslim. Nah, Muslim ini kalau kita ingin melihat kualitasnya, benar keislamannya, real Islam, ya, Muslim yang sejati, maka kita bisa cek di imannya. Iman. Iman itu artinya yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu. Nah, jelas ya? Saya ulang, iman itu yakin tanpa ragu. Nah, pemilik iman itu disebut mukmin orangnya. Mukmin itu laki-laki, mukminah untuk perempuan. Yakin tanpa ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap Allah artinya meyakini segala yang Allah tetapkan. Baik itu berupa perintah atau larangan ataupun hal yang sifatnya informatif. Jadi setiap yang Allah sampaikan yakin gak ada ragunya. Nah, bagaimana bisa mengecek seseorang itu punya sifat iman, yakin tanpa ragu, kuat, yakin tanpa ragu? Maka itu bisa dicek dengan sifat takwa. Ini takwa. Takwa. Apa itu takwa? Singkatnya, apakah ia mampu membuktikan keyakinannya tanpa ragu dengan menjalankan, mengamalkan, ya, melakukan apa yang Allah perintahkan tadi, ya, berupa amar, ya, if'al, atau meninggalkan apa yang Allah larang. La taf'al, ya, nahi, if'al, wala taf'al. Cuman itu 2 saja tugas kita dalam kehidupan, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. If'al, wala taf'al, do it, leave it, ya. Kerjakan, kemudian tinggalkan. Ada perintah, ada larangan. Jadi ketika seseorang mengatakan saya punya iman dan semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, maka itu bisa diuji dengan melihat bagaimana sifat takwanya dengan mengamalkan bukti iman tadi melalui perintah yang dikerjakan atau larangan yang ditinggalkan. Ini disebut dengan takwa. Orangnya tunggal disebut dengan taqi, ya, jamaknya disebut dengan muttaqun atau muttaqin bentuk nasabnya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin, imannya ini pasti ikut. Pasti ikut, dan amal soleh pasti disebutkan. Ya, silakan Anda cek misalnya kalimat muttaqin pertama di Al-Baqarah, ya, ayat kedua. Ya, di Al-Qur'an ini kalimat takwa pertama, pemiliknya disebut muttaqun atau muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Pemilik takwa ini. Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minun, iman. Alladzina yu'minuna, mukmin orangnya, ya, amana, yu'minu, amana, pemilik iman, bentuk infinitifnya, yu'minu, yu'minu bentuk progresifnya, yang terus ditambah, dikuatkan, yu'minu, jamaknya yu'minuna, ya. Alladzina yu'minuna, orang-orang takwa, pemilik sifat takwa, pengamal itu adalah pertama dia punya iman, kekuatan, keyakinan kepada Allah tanpa ragu, yang dengan itu semua dia buktikan lewat amalan. Apa amalnya? Wa yuqimunas salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak dan seterusnya. Karena itu, jika Anda ingin doa-doanya cepat dikabulkan oleh Allah, baca satu surah, baca satu ayat, manfaat surah itu, manfaat ayat itu kita dapatkan cepat, maka itu akan terkait berkelindan dengan tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Karena itu, ada statement langsung disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, Quran surah ke-5 Al-Maidah. Ya, di ayat yang ke-35 paling kanan sebelah bawah di mushaf standar, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
Hei seluruh orang-orang yang telah memiliki iman. Ini, yang telah mengaku beriman kepada Allah. Ya, ittaqullah. Tingkatkan selalu takwamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang telah memiliki iman. Hei para pemilik iman. Tingkatkan selalu takwamu kepada Allah. Tambah salatmu, tingkatkan sunnahnya, tambah bacaan Qur'anmu, tambah sedekahmu, tambah sifat baikmu. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan dengan peningkatan takwa ini, cari wasilah untuk memohon kepada Allah terkait dengan pengabulan dari doa yang engkau harapkan, dari keinginan yang ingin kau raih. Dalam konteks tadi ada yang sakit, engkau ingin memohon kepada Allah supaya bacaan-bacaan itu menjadi manfaat, doa-doa cepat dikabulkan, ayat-ayat diijabah. Bagaimana caranya? Sebelum Anda meminta itu, tingkatkan dulu takwa kepada Allah. Tobat dulu ketika berbuat maksiat, tobat sehingga ini ditinggalkan. Dalam hal yang bersamaan, bangun salat malam, ya. Kemudian tunaikan puasa sunnah, mohon kepada Allah, minta dengan baik. Apa yang terjadi? Wabtaghu ilaihil wasilah, minta dengan wasilah itu, maka setelah itu lihat kemudian perubahan yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal hati kita akan diberikan ketenangan, kekuatan, kesabaran. Setelah itu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan.